Terima kasih. Aduh. Ah. Hahaha. Ayo, Kamu. jangan bergerak. Aku akan halangin buat kamu. Ya ampun. Wah, kebetulan banget, Non. Ah. Pak, maksudnya saya? Iya? Oh, roknya. Rok itu? Ah. Apa yang kamu omongin? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Jangan-jangan kamu salah orang? Ini Nona Wei? Pertama kali ketemu. Tolong jangan sok akrab. Aku nggak tahu dari mana kamu dapat nama aku. Aku juga nggak peduli. Menurutku kita nggak bakal ketemu lagi di masa depan. Cukup jelas belum? Oh, mungkin kamu dan aku dulu pernah kenal. Cewek-cewek itu mukanya mirip banget. Aku salah orang. Maaf, Oke. halo, siapa? Halo. Ini Bapak Lin Xiao? Iya. Siapa ini? Oh, saya Weiwei, perwakilan dari grup Chao. Saya mau bahas soal pakai mobilnya. Oh, saya udah nungguin. Lokasinya di mana sekarang? Saya lagi di resepsionis. Di mana kamu? Oh, kamu belok kanan aja ke depan. Hei, iya. Terus aja jalan. Tapi nggak ada orang. Ah, terus belok kanan aja. Hei, stop. Kamu lambaikan tangan. Biar aku lihat, jangan-jangan salah orang. Hah, ah, hei, itu. Kamu jalan aja dulu. Pak, Bapak di mana? Stop. Halo, Xia Yao. Oke. Jangan bergerak. Ah, Halo. ah. Halo, saya orang yang Anda cari. Nama saya Ling Xiao. Kita masih punya banyak waktu untuk berinteraksi ke depannya. Mohon bimbingannya, Nona Wei. HMPH. Silakan lewat sini. Berani-beraninya kamu main-main denganku? Duduk. Nona Wei, ini pertama kalinya kita bertemu. Langsung ke intinya saja. Serahkan kontrak penjualannya padaku. Khususnya bagian purna jualnya. Oh, jadi kamu minum kopi? Atau teh? Atau jus? Tolong berikan saya kontrak penjualannya. Saya buru-buru nih. Gimana dengan kontraknya? Oh, ini kontraknya. Bukannya ini bagus? Ambil. Gak apa-apa kok. Kalau udah oke, saya perlu bawa ini. Buat ditunjukkan ke bos saya.
Halo, halo. Ah, pastinya. Halo. Berhenti. Jangan bergerak. Duduk kembali. Heh, kenapa gak saya belikan yang baru aja? Lagi pula, saya masih berhutang baju sama kamu. Gak. Hilang aja dari pandangan saya lebih baik. Bi. Ya, kayaknya ini perusahaan saya. Ah, saya pergi. Boleh gak? Astaga. Sial banget. Kenapa bisa gitu? Setiap ketemu dia, rezeki saya jadi hilang. Hah, astaga. Halo. Halo, apakah ini Nona Wei? Ah, iya. Siapa ini? Halo Nona Wei, saya kepala stasiun TV kota. Selamat ya, Anda terpilih sebagai penonton beruntung. Nanti staf kami akan menunggu. Bonusnya akan disalurkan ke Anda. Nona Wei, bolehkah kasih tahu nomor KTP dan nomor kartu bank Anda? Apa? Apa katamu? Kamu bilang aku menang ujian. Yakin banget. Haha. Stasiun TV apa sih ini? Aku sama sekali gak pernah nonton acara kalian. Lain kali cari alasan yang lebih mewah dari kelas, dong. Alasan yang lebih kredibel untuk menipu orang, oke? Hei, selesai belum? Dengar baik-baik. Kamu pikir aku ini tertutup bias, ya? Pikiranmu kurang biasa, ya? Bisa nggak sih nipu lagi? Kalau kamu berani nelpon aku lagi, percaya nggak aku bisa cari identitasmu di Weibo? Biar jadi teletup bias. Waktu berangkat lupa minum obat otak, ya? Ah, bos. Aku tadi. 2 jam ke depan. Beliin aku setelan jas buat reuni kelas. Waktunya jangan buat nelpon. Sekarang tinggal 1 jam 56 menit lagi. Kalau sampai nanti aku nggak lihat bajunya, kamu bisa main jadi teletubias sendiri. Besok nggak usah datang kerja lagi. Astaga. Kok bisa gini? Apa salahku? Tuhan ngirim 2 orang ini buat nyiksa aku. Oh. Ah, gimana dong? Ning Xuan. Oh, hey, Ning Sue, tolong. Kalau kamu gak datang sama aku lagi, kamu bakal angkat jasadku. Huh. Nona udah nungguin kamu lama banget. Kamu nggak angkat telepon. Ini di mana sih? Ini. Ini alamat yang kamu kasih. Kayaknya sih iya. Coba periksa sana. Cepetan. Oke. Ah. Halo. Ini Bapak Su? Ah iya, Anda siapa? Oh, saya dari grup Zhao. Bapak Zhao Zengnan minta saya ambil bajunya. Ayo, kalian berdua. Oke. Dua silakan lewat sini. Astaga. Wah, Set-set ini milik Bapak Sao. Anda pilih saja. Kasih tahu kalau udah kepikiran. Maaf merepotkan, Bapak Su. terima kasih. Kalau bisa dulu, bekerja dulu. Iya. Oke. Wah, tebak berapa harga satu jas di sini? Enggak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Seribu 234.
Ya, aku harus sering-sering ke tempat ini. Semuanya pakaian pria. Kamu ngapain di sini? Tujuannya jelas banget kan? Lihat kancingnya ini. Ah, wah. Semuanya ada tahun pembuatannya. Kalau aku nggak salah, kami tawarkan layanan purna jual seumur hidup. Orang kaya itu ribet banget ya. Pakai jas 10 tahun. Kamu nggak ngerti. Jas yang bagus itu bisa dipakai seumur hidup. Ah, yang penting sekarang bantu dia pilih jas secepatnya. Oh iya. Reuni alumni, kan? Oke. Nah, biar kelihatan kualitasnya. Tapi nggak norak. Ah, yang ini terlalu necis. Nggak, Kalau yang ini, nggak, kenapa? Yang ini santai tapi tetap formal. oke. Tapi bahannya linen, gampang kusut. Kalau bosmu nggak pulang ganti baju habis kerja, kan malu banget. Hei, yang ini. Itu dia. Bagus. Masih puas. Bawa baju ini ke laundry nanti. Biar disetrika pakai tekanan tinggi. Miskin tapi pilih-pilih, benar-benar cari masalah. Apa katamu? Oke. Aku bilang ih ganteng banget. Ambil barang bagus. Keluar dari sini. Oke. ST. Ah. HMPH. Oh, Sud Jepang. Terbang ke bunga, terbang ke kiri. Lama tak jumpa. Ayo terlambat, ayo. Hai. Wah. Wah, lihat siapa yang datang. Hai, Tuan Sao. Haha, aku dong Sao. Iya, Ketua Sao. Sao dong. Iya, Sao dong. Dong Sao muda dan berbakat. Ketua termuda di grup Sao. Oh, tidak. Tidak. Tuan Sao benar-benar sibuk. Betul sekali, aku nggak kenal. Dia harusnya yang jadi ketua. Masih mau mengolok-olokku? Hari ini pesta reuni pertama kita setelah lulus. Semuanya makan minum yang enak, oke? Semuanya. Semua tanggunganku, oke. Tuan Sao, betul? Keren. Tuan Sao, ya Tuan Sao. Bebas minum. Whisky Tuan Sao cuma pakai es. Aku loh, terima kasih. Hahaha, Kapan kamu balik? Jangan bilang, aku bisa jemput kamu. Sudah bertahun-tahun aku sendirian. Bukan kamu nggak tahu. Tapi selamat ya bro. Ketua termuda grup Sao, keren banget. Ketua apa sih? Aku lagi gak enak badan. Aku cuma bantu-bantu aja. Waktu kuliah dulu, kamu nggak pernah segitu rendah hatinya. Aku nggak tahu ketua Sao, masih ingat muka nggak? Mari cari tempat sepi buat bahas proyek. Ayo terbaik. hahaha. Tuan Sao. nah itu dong. Oke, nanti ketemu lagi. Sampai jumpa, Tuan Sao. Nanti kita chat. Sampai lagi. Dah. Setelah kamu pulang, sebenarnya mau cari kerja di sana. Tapi dipikir-pikir lagi, kesempatan di dalam negeri lebih banyak. Jadi ya balik aja. Gimana kabarnya? Gimana rasanya jadi ketua? Keren kan? Keren banget. Kamu juga bilang gitu. Iya. Ya udah, kita lanjutin aja. Oke, ada rencana apa abis pulang? Sekarang mau kemana? Jangan ngejek aku deh. Balik-balik malah berantakan. Interview di beberapa perusahaan ditolak semua. Bukannya hari ini. Baru aja daftar di satu perusahaan. Aku mau coba-coba dulu. Lulusan Harvard. Ditolak perusahaan? Mereka buta apa gimana? Tapi gak apa-apa. Ya sudah. Pernah kepikiran masuk ke perusahaan kita untuk SMA? Nggak bisa dibilang gitu. Ada juga yang mau ajak aku. Tapi mereka nggak bisa kasih tawaran yang oke. Tapi perusahaan ini, semua syaratku disetujui. Kamu putusin aja. Oke. Kita main-main dulu.
baru kamu putusin. Aku nggak maksa. Tapi kamu harus ingat, pintu grup Sao selalu terbuka buat kamu. Dengar-dengar kamu jago minum. Mau minum bareng? Ayo berangkat. Bersulang untuk masa muda kita yang sekarat. Bersulang untuk abangku yang traktir aku pangsit. Bawa duit nggak hari ini? Wah, aku ada duit? Hahaha, aku juga nggak bawa duit. Hahaha, ayo. Pak, tempatnya sudah penuh. Mohon tunggu sebentar. Gimana kalau sekalian meja aja? Cantik i. Oke. Kamu orang Tionghoa? Terima kasih. Halo. Hai. Mau pesan apa, Pak? 2 piring daging babi. 2 piring seledri. Lalu campur dengan sambal. Cukup, terima kasih. Tolong bayarkan untuk saya ya. Banyak banget, 4 piring? Mau muntah? Nggak habis, mau dibungkus terus dimakan lagi? Iya, masih mau sambal juga? Wah, enak kalau pakai sambal. Teman sekelasmu di mana? Ibu kota Tiongkok. Distrik mana? Distrik Huairou. Apaan sih? Temanku, Jack. Aku Jack, hai. Senang berkenalan. Bakso Anda, Pak? Harus makan daging babi dulu. Seledri juga boleh dimakan. Bagus. Pakai sambal itu. Biar aku kasih tahu. Selalu begitu caraku. Enak banget tadi. Kalau ditambah bawang putih. Lebih mantap lagi. Maaf, aku nggak ngerti. Wah, pangsitnya enak banget. Enak kan? Aku mau kasih tahu sesuatu. Ada masalah apa? Kayaknya aku lupa bawa dompet. Bayar dulu. Apa? Bayar tagihannya, uangnya kurang. Pak Wang suruh kita ambil bareng. Kakak, oke. Sok-sok gaya di depan aku. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Hei, dadah, sampai jumpa. Oh. Oh. Hahaha. Oke. Itu bagus banget. Hahaha. Ayo kita mulai. Ayo. Hahaha. Yuk. Mantap. Ada apa? Kenapa kamu murung banget? Kamu selalu jadi pusat perhatian dimanapun. Kamu harus bersenang-senang pas Imlek. Gong 11 FA Chai buat kita semua. Selamat. Gimana kalau lo mau minum apa aja, main apa aja? Hari ini semua gue yang bayar. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Si ganteng mau nari nih? Oke. Ayo bareng-bareng. Ayo dong. Gue nggak bisa nari, lo aja yang duluan. Ayo main bareng. Gue sama lo aja pergi. Kalau gitu gue duluan ya. Wah. Kembali ke pemilik asli. Ambil mobilnya. Gue nggak bisa nyalain. Pulang ke rumah. Maksud lo apa? Ada apa? Bisa gue bantu? Minum kopi dulu. Lo nggak bisa bantu. Gue aja nggak tahu gimana cara ngebantu diri sendiri. Gue merasa nggak berguna banget. Mending lo cerita ke gue. Iya atau enggak? Grup Sao lagi ada kesulitan apa? Lo tahu dari mana? Anak grup Sao yang terkenal itu. Susah buat nggak bikin orang lain tahu. Tebakannya benar. Begitu ya? Pemegang saham ingin ajak mitra asing.
Tapi ayahku tidak setuju. Jadi mereka mundur. Minta penarikan modal. Jadi kamu tahu. Perusahaan sedang kesulitan arus kas. Ditambah mereka bikin ribut terus. Ayahku sampai tidak tahan dan dirawat di rumah sakit. Oalah. Terus kenapa ayahmu nggak setuju kerja sama dengan perusahaan luar negeri? Perusahaan luar negeri minta 27% kepemilikan saham. Ayahku takut grup Sao nanti bukan milik keluarga Sao lagi. Perlahan-lahan ditelan. Terus pemegang saham lain di perusahaanmu. Kenapa mau kerja sama dengan perusahaan luar negeri? Bilang apa? Ikutin pasar. Bla bla bla, pokoknya aku nggak ngerti. Menurutku, grup Sao saat ini yang paling penting adalah menstabilkan para pemegang saham. Sulit banget. Aku pikir kamu bisa minta ayahmu untuk menambah 1% saham untuk pemegang saham yang mau keluar. Biar pemegang saham lain lihat kesungguhan ayahmu. Mungkin mereka pertimbangkan untuk tetap bertahan. 1%? Iya, harus rela dikorbankan. Dan yang paling dibutuhkan grup Sao sekarang adalah arus kas. Hanya dengan cara ini, pemegang saham lain bisa stabil. Kalau ini nggak dilakukan, aku khawatir grup Sao benar-benar nggak akan jadi milik keluarga Sao lagi. Kalau begitu, pintu grup Sao selalu terbuka untukmu. Aku bayar kamu. Aku pasti nggak akan nolak. Aku mau sih. Tapi takut grup Sao nggak sanggup bayarnya. Oh, hehe. Posisi yang aku mau adalah asisten ketua, hahaha. Oke, bersulang. Ini bisa. Oke. Bagaimana kalau kamu pikirkan dulu? Asalkan kamu bicara. Uang pasti tidak jadi masalah. Di hatiku, aku, Meng Tong, cuma kenal uang. Aku kasih tahu ya. Hal yang paling gak langka dalam hidupku itu ya uang. Kamu salah paham. Aku udah tanya kamu 1, 2, 3 kali. Jaga cottage itu. Kalau kamu gak datang lagi. Kamu meremehkan aku banget, Sao Zenan. Lihat ke atas sana. Kamu kebanyakan minum. Kamu yang lebih banyak. Pelayan. Pelayan. Halo, Tuan Sao. Minum lagi. Oke, bukan urusanmu. Kamu turun dulu. Hei. Aku gak kebanyakan minum. Kamu yang kebanyakan minum. Dulu kan kamu yang suka kebanyakan minum. Aku yang gendong kamu pulang, bro. Minumnya dikit aja. Kali ini gak apa-apa. Aku punya asisten pribadi. Asisten? Aku panggil dia. Heh. Asisten yang mana? Oke, oke, oke. Oke. Apa ini orang mesum yang dikirim Tuhan untuk menyiksaku? Halo. Kamu punya 10 menit untuk sampai ke Bar Beautiful. Oke, Biu. Ayo, minum. 10 menit? Kau pikir aku gubernur yang bisa menggeser waktu? Aku nggak mau pergi. Dasar Freya. Kamu. Besok kamu nggak usah masuk kerja. Oke. Aduh, udah telat banget nih. Hei, buru-buru banget sih? Buru-buru mau reinkarnasi? Sekarang udah telat, mau ganti ban aja nggak keburu. Ah, jangan-jangan mau melayani bos mesum itu lagi? Bak. Bener banget. Nilai tambah 10 poin. Dadah. Ah, jangan lupa kunci pintunya. Oke. Ada apa sih? Tengah malam begini. Dasar bos mesum. Hah? Hei, aku. Pak Zhao. Halo. Heh. Ah, ayo. Oh.
Kamu ngapain sih? Bau banget kamu. Ambil, beli baju baru. Besok temani aku ke pesta. Aku. Perintah. Ah. HMPH. Siapa yang datang jam segini? Kamu cek dulu. Oke. Tante, cari siapa? Aku Ibu Lin Xiao. Dia ada? Ah, ada. Tante silakan. Mari. Lin Xiao, ibumu datang cari kamu. Bu, kenapa datang malam-malam begini? Lagi makan apa? Mie instan gini bisa dimakan? Bergizi apa enggak? Duit yang ibu kasih kurang ya? Bibi aja nggak punya. Hidup kayak gini mau dibilang apa? Tempat seperti apa ini? Kotor dan kumuh. Bisa tinggal di sini? Pulang sama ibu, ya? Bu, Tante, aku udah gede sekarang. Udah lulus kuliah. Gak bisa terus-terusan nyusahin ibu dan ayah. Ngomong apa sih? Ibu dan ayah berjuang seumur hidup. Buat apa? Ya biar kamu. Hidup enak dan bahagia? Bu, aku gak butuh ditanggung lagi. Yang penting ibu sehat-sehat aja. Aku udah senang. Kebahagiaan bukan cuma soal uang, Bu. HMPH? Jangan ngomong muluk-muluk. Pokoknya ibu nggak setuju kamu tinggal di tempat begini. Sekarang juga ikut ibu pulang. Ayo pergi. Bu, aku gak mau pergi kemana-mana. Di sini aku baik-baik aja. Ah? Kamu berani ya kalau enggak pulang? Ada villa kosong lagi di sisi timur rumah kita. Kamu pindah sama teman-temanmu. Kamu mendekat ke aku. Lebih gampang buat aku jagain. Ini batas akhir aku. Enggak ada tawar-menawar lagi. Aku gak mau. Jangan khawatirin aku, oke? Khawatir? Kenapa aku enggak khawatirin anak orang lain? Kamu bilang kamu udah gede sekarang. Terus ngomong sama ibu kayak gini. Ada anak kayak kamu gak sih? Bu. Hah, kok bisa? Ibu duduk dulu. Jangan deket-deket sama si bocah ini. Bu, mending ibu duduk dulu deh. Lihat, seumur hidup ibu cuma khawatirin aku sama ayah. Coba sekali-sekali hidup buat diri sendiri. Lihat, ibu juga bisa ngembangin hobi sendiri. Nonton konser, minum teh. Nonton drama. Bukannya asik tuh? Asal ibu baik-baik aja. Baru aku bisa tenang. Nak, kamu adalah seluruh hidup ibu. Ayah sama ibu cuma punya satu anak laki-laki, kan? Kamu yang bawa semua harapan kami. Kamu adalah sandaran kami. Bu, aku udah segini-gedenya. Dulu ayah juga kan mulai dari nol kayak gini. Aku udah jadi pria sekarang. Ini namanya pengalaman. Pengalaman maksudnya enggak pulang rumah? Pengalaman itu enggak punya ibu, ya? Kok bisa? Ibu aku tuh yang terbaik di dunia. Ibu yang paling bajik, cantik, dan dermawan sejagat raya. Kan? Jangan manis-manis sama aku. Terus ayahmu gimana? Ada rapat tahunan. Kamu harus pergi. Jangan sampai terlambat. Ambil kartu ini. Berhenti makan mie instan. Mama, aku bakal marah banget kalau kamu ulangi lagi. Heyo. Gak dikasih uang sama sekali? Ah? Hei, yang punya cita-cita. Mama nyimpen buat kamu. Aduh, jangan makan mie instan. Udah gitu aja, aku pergi dulu. Hei MA, aku anterin kamu. Ah, opa. Sarang hae. Alaso. Oh, nih. Oh. Aku bingung banget. Dia udah balik. Dia udah balik. Niesue udah di sini. Hei, aku balik. Kamu kenapa ada di sini?
Aku baru aja berantem sama mamamu lagi, jam segini. Aduh, ya kan? Mamaku bikin kesel banget. Cerewet tiap hari. Kan lebih tenang kalau sama kamu? Tapi kamu malah datang ke sini. Jadinya gak tenang lagi. Oke. Wei, aku mau mandi dulu. Oke. Aku juga mau mandi. Hei, Oke. gak, sedikit. Baik, kok kamu ceria banget sih? Maksud kamu apa? Tadi sama cowok ya? Siapa? Bilang. Aku kenal nggak? Bosku mabuk. Aku antar dia pulang. Ah? Baik, Jantar pulang. baik. Kok nggak nginep aja? Kamu demam ya? Aku. Aku bilang, Nona Wei, kamu kan umur 24. Masih jomblo. Mikir apa sih? Kenapa nggak kamu manfaatin aja? Cowok ganteng mabuk tidur di sebelah kamu. Kesempatan emas, kok malah ragu-ragu? Kan bos kamu yang telepon kamu. Itu artinya dia adanya sama kamu, tahu? Kamu malah sok-sokan polos. Wajar aja kamu jomblo. Gimana menurut kamu? Baik, Mau aku pergi nggak? nggak usah dihiraukan, dia keracunan drama Korea. Aku aja masih pengen lanjut. Kalian berdua mikir apa sih? Kan udah tua-tua semua. Kalian berdua nggak pernah ngebayangin gimana rasanya. Cowok ganteng tidur di samping kalian? Sok-sokan suci. Buat siapa? Mending nonton drama Korea aku. Opa? Kamsahamnida. Saranghae? Saranghaeyo. Kamsahamnida. Ning Sue. Saranghae? Halo. Udah tayang 3 kali ini. Kamu masih nonton? Lagi ngapain? Yang mana yang bagus? Oke. Mau pergi kemana? Mau buka pintu hotel atau menuang minuman? Apa? Besok aku mau ke pesta sama bos. Aku nggak tahu mau pakai yang mana. Pesta minum. Kapan dan di mana? Boleh aku ikut? Oke. Yang ini. Aduh, bukan berarti aku belum pernah ke cocktail party. Gimana kalau kamu bilang ke bos buat bawa teman? Oke. Oke. Hei. Makasih ya. Kebaikanmu nggak akan aku lupakan. Terus kamu kerja dan bantu aku lihat yang mana yang cocok? US, cari aku kalau lagi milih baju. Kamu emang nemu orang yang tepat. Oi. Hei, dengerin ya. Baju ini penting banget. Tapi penampilanmu juga nggak kalah penting. Dengerin aku? Oke. Sekarang dada dibusungkan. Kepala? Oke. Aduh, angkat kepala itu angkat kepala. Tapi dagu tetap turun. Terus pas lagi lihat orang, kasih tatapan mesra. Mai. Kamu harus sering-sering latihan. Oh, Aduh, ngapain sih? Dasar julid. Oh, elah, itu aja. beneran gitu? Hei, milih baju buat kamu. Haha, kamu nggak akan pernah nyamain aku. Hei, kamu bisa duduk. Dengar, sekarang aku bakal ubah penampilanmu total. Pastinya bakal bikin mata Emer Zhao silau. Hei, bener kan? Siapa lagi yang bakal Emer Zhao bawa selain kamu? Oke. Ya cuma aku. Cuma kamu doang. Oke. Ayo kita kolaborasi dan kerjasama aja sama dia. Kamu harus pantaskan harapan Emer Zhao buat kamu. Ya ampun. Apa sih omongannya? Masa iya dia bisa suka sama aku? Ini wajahnya tiap hari. Poker face banget. Siapa yang mau deket-deket sama dia? Hei, emang salahnya orang kaya suka semaunya? Nggak bisa lebih toleran dikit? Besok mau pakai gaya apa? Oh, gitu. Oke. Manis? Oke. Waduh, nggak manis. Hei, wanginya enak. Nggak wangi juga. Aduh, asam atau pedas juga nggak cocok. Hei, hahaha, ya ampun. Udah deh, jangan bikin ribut. Aku mau ke pestanya. Bukan ke bar. Aduh, cepetan bangun. Bangun, ayo cepetan siap-siap. Cepetan, Emer Zhao suka gaya apa? Katakan. Kamu jangan selalu Pazhao aja. Aku mau kerja.
Aduh, cara berpikirmu salah. Ngapain jadi asisten kecil? Kita harus lari ke bos wanita. Bos wanita, Oke, aku puas jadi asisten kecil. Syukurlah, kamu tahu betapa sibuknya aku. Untuk sementara, aku gak akan mikirin urusan cinta. Wah, jangan banyak omong. Vivi. Kamu gak ada waktu buat pacaran. Tapi kamu harus nikah. Kalau gak nikah nanti, menangis aja sampai mati. Oke. Aduh, kalau gitu aku selain ini. Gak ada pilihan lain. Iya, kali ini aku bawa semuanya ke sini. Lilit aja ke aku. Aku ini Doraemon. Nunggu apa lagi? Aduh, ya ampun. Dang 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 dang. Aduh, maaf, agak berantakan. Biar aku rapikan. Hei, wei wei. Oalah, aku ngerti. Kamu cocok pakai baju yang berkelas. Tunggu. Aku cariin buat kamu. Gimana yang ini? Aduh, jangan deh. Ini semua buat orang kaya. Ini barang palsu. Kualitasnya terlalu rendah. Aku gantiin buat kamu. HMPH. Hei. HM, yang ini bagus. Gimana? Hahaha, yang ini. Warnanya nggak terlalu mencolok. Aku kan bukan pemeran utama. Hei, yang ini bagus banget, loh. Itu nggak cocok. Hei, kalau kamu pakai ini, pasti 10.000% bikin orang balik lihat. Oke, Hong Ning Sue. Maafin aku, ya. Tidak, aku yang kasih tahu. Kamu itu kayak dikasih hutan. Cuma mau sebatang dahan willow. Dikasih lautan. Cuma mau setetes air. Terus nggak mau berkembang? Hei. Ini. Waduh, oke deh. Udah, jangan pusing. Cepetan. Beneran bagus nih? Balik ke atas. Kamu harus balas budi aku yang benar. Cepetan. Waduh, cepetan. Ayo, percaya sama aku. Waduh, cepetan. Makasih. Makasih. Kali ini semua orang penting. Ya. Wah, Pak Lin. Lama nggak ketemu. Hei, halo, hahaha. Wah, senang ketemu, hahaha. Permisi, Lin Xiao ada di sini? Ada yang bisa dibantu? Ah, gini, kami nggak cari dia. Bapaknya dia yang nyari. Ketua Lin. Lin Xiao. Ayahmu minta kami antar baju buat kamu. Bilang kamu harus langsung ke acara resepsi. Acara minum apalagi yang bukan acara minum? Aku lagi kerja. Jangan bikin malu, Tuan Lin. Tuan Lin bilang, kali ini asal kamu mau datang. Kedepannya dia nggak bakal larang kamu ngapa-ngapain. Acara minum apa sih yang sebegitu hebat? Bilangin aja ke ayahku, aku nggak mau datang. Tuan Lin. Ayolah, Ling Xiao. Mungkin ini acara kencan buta. Kamu ada masalah? Jawabin telepon ibumu dulu. Angkat dulu. Jangan asal ngomong, pegangin dulu. Halo? Halo, Lin Xiao, kamu di mana? Kamu kemana aja? Bu, aku lagi kerja. Tolong deh, jangan bikin ulah lagi, ya? Kamu janji sama ibu. Datang ke acara ini sekarang. Dengar dulu, kamu harus datang. Acara ini sangat penting buat ayahmu. Cepetan, dong. Ibu tungguin kamu. Oke. Duh, anak ini benar-benar. Ah, halo. Kan bilang, Mbak We, udah nungguin kamu lama banget. Kok belum datang juga sih? Nggak takut bos musuhmu itu bakal telan kamu hidup-hidup? Maaf ya, Ning Sue. Aku tiba-tiba sakit perut. Agak telat dikit. Tungguin aku bentar ya. Lalu, jangan. Nanti aja ngobrolnya. Halo? Keterlaluan banget sih.
Gimana tadi? Oh. Mau denger? Oke. Oke. Dari sudut pandang sutradara yang sedang naik daun. Ngobrol serius sama kamu. Tukar pikiran soal seni, gimana? Oke. Ya udah gitu aja. Kalau aktor gimana? Biar tahu acting itu apa. Acting itu juga seni. Oke. Kayak di hidup kamu. Kalau kamu ambil peran ini, benar-benar masuk ke hati, maka pertunjukan itu bukan cuma pertunjukan lagi. Tapi apa? Itu adalah seni. Kayak kita lihat para senior drama itu. Kita panggil mereka apa? Seniman peran, kan? Iya. Filosofi aktingnya sama aja. Biar aku kasih contoh. Bruce Lee tahu kan? Pasti tahulah. Bintang kungfu Tiongkok nomor 1. Aktingnya juga nggak ada tandingannya. Kenapa? Soalnya dia seorang seniman. Oh, iya ya. Banyak orang yang menganggap Bruce Lee sebagai guru mereka. Baik, tapi yang diajarkan Bruce Lee ke mereka bukan cara bertarung atau bunuh orang, tapi filosofi hidup. Karena dia tahu cara mengalahkan yang keras dengan yang lembut. Toleransi itu luar biasa. Kungfu juga pasti beda. Sama kayak aktor. Bukan soal film apa yang udah aku syuting. Atau apa yang pernah aku mainin. Itu dangkal banget. Untuk jadi aktor yang benar-benar bagus, pertama-tama harus tanya diri sendiri. Kerja keras buat berbaring. Berbaring. Siapa sih yang nggak mau tampil sambil berdiri? Oke kan? Baik. Tapi siapa yang benar-benar bisa berbaring dan melihat? Aku nggak ngomongin berbaring beneran ya. Haha. Harus ngalamin jatuh. Ngalamin gagal. Waktu hidupmu udah lewatin jatuh berkali-kali. Gagal bertubi-tubi. Baru bisa benar-benar masuk ke dalam karakter. Kalau nggak, semua yang kamu mainin bakal kosong dan hampa. Betul. Kan? Iya. Tepuk tangan. Bagus tuh. Lanjut aja. Gimana? Orang pada kagum. Buat pidato luar biasa kamu. Ayo kita bersulang. Aku lupa perkenalkan diri. Aku artis kontrak perusahaan film. Aktor plus model. Ning Sue. Rao Shikai. Brand apa aja yang udah kamu endorse? Karya apa aja yang udah kamu buat? Iya dong, bilang dong biar kita dengar. Cerita dong. Aduh. Kok kamu norak banget sih? Kamu nggak dengar tadi Direktur Rao? Jangan langsung nanya-nanya. Brand apa aja yang udah kamu endorse? Basi banget sih, padahal dia udah banyak banget ngerjain hal. Apa? Iklan? Acara TV sama film? Wah, itu kebanyakan. Aku beneran gak bisa ngitung. Modelnya kebanyakan. Kampungan banget. Kasih tahu aku. Kita harus pergi ke tempat lain. Terus ngobrolin seni tinggi. Gimana menurutmu? Dah, ada-ada aja orangnya. Lo gak bisa parkir di sini. Berhenti di sana. Lihat apa sih? Ayo pergi. Tunggu bentar. Makan aja gak bisa ngomong yang bener ya? Ini anaknya Ketua Lin. Hati-hati sama sikap lo. Pak Lin, maaf ya. Aku gak tahu itu lo, maaf. Diam aja ngapain? Tolong berhentiin mobilnya. Iya, Permisi, anak baru gak tahu aturan. Ayo masuk ke dalam. Resepsionisnya mau mulai. Oke. Wah, proyek ini berjalan lancar berkat bantuanmu kali ini. Hahaha, sama-sama. Iya, ada apa-apa nanti bilang ya, tolong jaga-jaga. Ide bagus, Paman. Zenan. Kalau gitu kamu sibuk dulu ya. Oh, aku duluan dulu. Hei, oke. Zenan, kapan kamu balik? Sudah lama juga. Sejak kamu ke luar negeri. Tapi sudah bertahun-tahun nggak ketemu. Lihat, anak muda sekarang makin berwibawa aja. Nggak buruk, hahaha. Gimana kabar bapakmu? Sekarang kondisinya gimana? Baik-baik aja, baik-baik. Oh, aku juga dengar kamu sekarang sudah ambil alih grup Sao. Hei, itu bagus, jangan khawatir. Anak muda nggak usah buru-buru, santai aja. Percaya deh, nanti kamu pasti sukses. Kalau ada apa-apa, bilang aja ke Paman. Terima kasih, Paman. Sebenarnya, aku nggak ngurus perusahaan sendirian. Bapakku juga bantu-bantu. Ya, kerjain yang baik-baik. Bapak, Lin Xiao. Kamu datang pas banget, lihat nih.
Sepupumu ini baru pulang dari luar negeri. Kami baru ketemu beberapa hari lalu. Ah, kalian sudah ketemu ya? Iya. Hei, dasar anak ini. Kenapa nggak kasih tahu Bapak? Lagi ngapain di sini? Hei. Kalian berdua kok saling kenal? Kami sudah kenal sejak di luar negeri. Kebetulan banget. Bagus dong. Sekarang dia jadi asistenku di perusahaanku. Oh. Ah, ngobrol-ngobrol yang asik sama kakakmu ini. Sudah bertahun-tahun nggak ketemu. Mentong jalan. Kita masih ada acara hiburan di sana? Oh, kalian berdua bisa ngobrol baik-baik kan? Nah, gitu dong. Zenan, kita pergi dulu yuk. Ah. Para tamu terhormat. Selamat malam, semuanya. Merupakan suatu hormat bagi kami atas kehadiran Anda semua. Malam syukuran ulang tahun ke-20 grup Seongda. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Lin Yongseong, Ketua Grup Seongda. Istri, Ibu Zhao Meihua, naik panggung untuk sambutan. Ah. Ah. Hahaha. Ah, iya betul. Ah. Para tamu terhormat. Saudara-saudara dan sahabat sekalian. Selamat malam. Atas nama grup Seongda, saya ingin menyampaikan sambutan hangat untuk Anda semua malam ini. Teman-teman yang telah bersusah payah, datang jauh-jauh untuk memberi selamat, serta membahas hal-hal terkait bisnis. Menambah kehangatan dalam perayaan ulang tahun ke-20 grup kami. Suasana yang hangat dan damai ini sungguh membuat saya bahagia. Terima kasih atas usaha teman-teman dalam mempererat persahabatan. Saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Hari ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih khusus, yaitu kepada keluarga saya. Selama bertahun-tahun ini, tanpa dukungan mereka, tanpa pengertian mereka, percayalah, Seongda tidak akan secemerlang hari ini. Jadi, saya harap Anda semua berikan tepuk tangan meriah untuk istri saya, Ibu Zhao Meihua. Teman-teman dari jauh datang. Sungguh bahagia. Di saat bertemu teman lama dan baru ini, saya usulkan untuk kerja sama tulus kita di masa depan, untuk persahabatan kita yang abadi selamanya, dan untuk kebahagiaan keluarga serta kesehatan teman-teman sekalian. Mari kita angkat gelas bersama. Teman-teman, bersulang. Ah, Siapa? ah, ah, Wah, adikku sayang. Ini teman kamu ya? Enggak kenal. Mana mungkin aku kenal orang kayak gitu? Hahaha. Ah, hahaha. Tiba-tiba ada intermezzo kecil. Lucu juga. Ayo teman-teman, kita lanjut dulu. Nanti waktunya menari. Semoga teman-teman bisa bersenang-senang bersama. Hahaha. Direktur Yao, ayo kita menari.
Iya. Gimana kamu nuntun aku menari tadi? Tariannya bagus. Kamu latihan menari ya? Pasti dong, iya. Kalau ada peran menari ke depannya, ingat aku ya. Wah, kalau gitu aku harus minta nomor telepon dulu nih. Gimana tadi? Lumayanlah. Ah, oke. Jangan, 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 jangan. Cantik banget nih cewek. Boleh minta dansa? SSST. Mau dansa atau enggak? Itu urusan gue. Sedikit. Ayo kita dansa. Oke. Ide bagus. Ah. 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 Chen Bina. Oke. Sudah bertahun-tahun. Kamu udah bantu banget buat kita. Bikin kita bisa lewatin masalah satu persatu. Ayo, kita bersulang buat kamu. Ah, Terima kasih. Terima kasih. hei. Pak Lin. Acara hari ini sukses banget. Gayanya oke. Sekilas aja, udah kelihatan gaya Xiongda kita. Hahaha, cuma cari alasan aja. Kita lagi kumpul-kumpul. Kita lagi kumpul-kumpul. Hahaha. Papa? Oh. Hah? Soalnya ada masalah di kantor. Ah. Jadi telat. Sini, gue kenalin. Ini Direktur Lin, ketua Xiongda kita. Halo, Om. Ini istri ketuanya. Halo, Tante. Ini anaknya, Kian. Baru pulang dari luar negeri. Sibuk banget tiap hari. Wah, nggak nyangka anaknya udah gede banget. Anaknya nggak kelihatan. Kita nggak merasa tua. Hahaha. Kian umur berapa tahun ini? Haha. Ah. Hai. Tidak, 26 tahun. Hahaha, anak-anak zaman sekarang memang begitu. 26 tahun tidak terlalu muda. Masih single? Masih punya pacar? Iya, saya masih single. Hahaha. Anak-anak zaman sekarang, semuanya urusan bisnis. Iya, hei. Ketua Lin, kenapa tidak melihat Tuan Ling? Ah. Anak H. Anak pasti sedang berdansa di lantai dansa ini, kan? Ah. Bagaimana kalau begini? Cari kesempatan. Biarkan kedua anak ini saling kenal juga. Anak muda. Lebih banyak ngobrol. Iya, Kian ah. Hari apa? Tante yang traktir. Ajak kamu minum kopi dan makan malam. Bagaimana menurutmu? Halo Tante, hahaha. Papa, teman saya ada di sana. Saya lihat-lihat dulu. Oke, silakan. Oke, permisi. Ayo. Wah.
Putri Pak Chen? Cantik banget. Iya. Memang bagus. Keterlaluan. Kebetulan banget. Kamu lagi ngapain di sini? Aku. Meng Tong, Hei. aku kan datang sama teman sekelas, kan? Meng Tong. Oh, iya. Nih cewek siapa? Dia bos perusahaan kami, Pak Chen. Halo Pak Chen. Halo, senang ketemu. Aku juga senang. Kalau gitu aku kesana dulu ketemu teman. Kalian ngobrol dulu. Ya, silakan. Kamu urusin dulu. Bersulang. Oke. Ya. Oke. Terus ini. Acara kayak gini nggak bosen, ya? Iya, agak membosankan sih. Ayo kita minum anggur ini lagi. Mas Chen. Aku ada urusan lain. Aku duluan ya. Kalau kamu duluan pergi. Aku sendirian di sini kan nggak seru? Hei. Rokmu cantik banget. Sampai jumpa besok. Hei Ling Xiao, kamu lagi di mana? Kupikir kamu udah pergi. Aku udah siap mau berangkat. Hei Meng Tong. Hei. Makasih ya buat hari ini. Aku traktir makan lain kali. Nggak usah makan-makan. Tapi kalau kamu beneran bisa balik ke Xiongda buat bantu, aku jadi lega banget. Hei, itu bos kamu hari ini? Oh, maksud kamu dia? Iya, dia baik banget sama aku. Baik banget, apaan tuh hukumnya? Seberapa baik sih? Masa nggak sebanding sama jadi bos sendiri? Kayaknya gitu sih. Hei, kayaknya ada yang mau ngasih pengaruh lagi nih. Hei, aku penasaran. Bengkel 4S itu beneran sakti banget ya? Sampai-sampai Xiongda yang udah gede, kamu tinggalin. Ini bukan masalah bengkel 4S. Aku punya mimpi sejak kecil. Yaitu buka bengkel modifikasi mobil sendiri. Makanya aku harus mulai dari bawah. Biar ngerti kebutuhan setiap pelanggan. Jangan banyak alasan. Ayahku masih butuh perawatanmu. Ayo dong, bro. Aku duluan ya. Santai aja. Hei, telat lagi nih. ST. Dari tadi telat mulu. ST. Hei, lihat tuh dia. Halo. Kenapa telat lagi? Berkas Pak Sao. Dia nggak puas. Bikin yang baru aja. Cepetan selesain. Sebelum pulang kerja hari ini. Kerjain yang benar. Taruh di mejaku. Gimana ini berkas bisa kelar sebelum pulang? Terserah lo mau gimana. Nggak ketemu-ketemu? Pemegang saham misterius ini. Informasinya dikit banget. Nyari berita pun susah. Dia beli saham kita sedikit-sedikit. Dan sasarnya cuma pemegang saham kecil. Pasti nggak sesimpel itu. Jangan sampai kita gegabah. Cek Xiongda dulu. Xiongda kan? Pertandingan hari ini, Estonia. Sangat sial, ya. Itu tadi Zahovaiko di menit ke-16. Aku bilang Pak. Siapa lagi yang bikin kesal? Aku ini orang yang sentimental. Gak apa-apa kalau kamu gak cari aku. Malah pergi ke Xiongda. Bisa gak jangan sebut-sebut ini? Aku juga kayak mulai. Aku gak tahu kamu punya hubungan kayak gini. Lagi pula, perusahaanmu jalan dengan baik. Aku pergi dulu. Takut bikin kamu rugi. Ya, kamu gak bisa bilang begitu. Kamu harus akui aku ini kakakmu. Bantuin di mana aja. Posisi kamu di Xiongda apa? Asisten ketua? Wah, lumayan juga. Berarti kamu pasti bisa menjangkau. Banyak proyek inti. Bukan yang inti. Cuma numpang lari-lari dan ngurusin urusan kecil. Tolong jangan kasih aku omongan kayak gini. Kalau gitu, aku minta dari kamu. Banyak informasi berharga. Gak mungkin kan?
Aku bilang, sobat. Aku baru aja gabung di perusahaan, belum lama. Kamu gak mau bikin aku malu kan? Kamu salah paham. Kamu gak tahu siapa aku? Aku gak akan pernah ngelakuin hal yang nyolong duit dari bawah. Tapi lawanku belum tentu. Tahu kulit, aku mau tanya sesuatu. Ya, silakan. Kamu udah nemuin kalau Xiongda itu manipulatif banget? Sama tingkah saham perusahaan lain? Sepengetahuanku. Enggak.